Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah masjid Muhammadiyah Miftahul Jannah dan Jati yang saya cintai dan saya muliakan. Apa kabarnya ayahanda dan ibunda? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita kembali bertemu di majelis subuh yang mulia ini, majelis ilmu, setelah kita ba'da Ramadan, kita bertemu dengan lebaran, Syawal, libur, dan kami para asatizah telah dihubungi kembali oleh pengurus, dan saya pribadi alhamdulillah masih diminta untuk menjadi pemateri majelis taklim di masjid kita ini. Akan tetapi berbeda dengan setahun sebelumnya, saya diminta untuk menyampaikan dengan tema. Masing-masing para kawan-kawan saya juga diminta dengan tema masing-masing. Ada yang diminta yakni menyampaikan tema fikih ibadah misalnya. Ada yang diminta bab tentang ilmu hadis, dan saya pribadi diminta untuk menyampaikan yakni tentang tema tauhid dan akidah. Walhamdulillah. Pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat besar karena ini merupakan tujuan utama diutusnya para nabi dan rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah mengutus para rasul itu untuk berdakwah, menyampaikan kepada manusia, u'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah berhala. Taghut itu maknanya adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini tujuan para nabi dan rasul diutus. La ilaha illallah. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dan istrinya Hawa di dunia ini, mereka anak keturunannya masih menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bergantilah yakni anak keturunan Adam itu sampai pada keturunan yang ke-9 atau ke-10, berhasillah iblis dan bala tentara menyesatkan mereka. Maka mereka menyembah selain Allah berhala itu. Dimulai mereka menyembah orang-orang soleh di antara mereka yang sudah mati. Itu kita kenal berhala
yakni kaumnya Nabi Nuh itu Wad, Suwa, Yahus, Nasar, itu berhala nama-nama orang soleh. Kalau istilah kita tuh kiainya lah, ulamanya lah. Ketika mereka wafat, Syaitan menyuruh membuat patung. Tujuan awalnya apa? Sekedar mengenang. Sekedar apa? Mengenang. Tapi berhasil lama-lama, akhirnya mereka sampai pada tingkatan menyembah, yakni patung-patung itu. Memang setan itu nggak langsung, dia pelan-pelan menggoda atau menyesatkan manusia itu. Makanya di dalam ajaran agama kita dilarang membuat, yakni patung-patung makhluk bernyawa itu, apalagi untuk disembah. Dikhawatirkan seperti itu. Maka Allah menurunkan Rasul yang pertama, yakni Nuh alaihi salam. Yakni ketika dia berdakwah 950 tahun. Alangkah lama panjangnya berdakwah itu. Ya subhanallah. Ayahanda aja yang usianya sudah 80, 90 itu merasa lama nih yang hidup. Lah zaman Belanda, Jepang, PKI Madiun, Orde Lama, PKI 65, Orde Baru, apa lagi? Orde Formasi. Zaman sekarang zaman internet. Lama nih yang Rasul. Saya sudah mengalami ini, amri ini. Saya sudah pernah mengalami makan nasi tiwul. Saya sudah pernah pakai cuma celana pakai dari karung. Enaknya zaman kau sekarang beri itu. Makan mie aja ada 30 rasa. Soto, rendang, ya kan ibunda? Mudah nih yang sekarang tengah malam bisa makan rendang, makan soto, apel. Tinggal masak air panen kan, masukkanlah itu Indomie. Jadi ulama dia merasa itu bagaimana? Ya ini Nabi Nuh itu 950 tahun. Dalam riwayat lain sesudah kapal besar itu, peristiwa banjir itu. Nah. Jadi berdakwah dia lama panjang. Lama. Yang ikut berapa ya ibunda? Cuma 80-an orang. Sisanya itu sepasang binatang hewan itu. Naik ke kapal beliau. Dakwahnya apa? La ilaha illallah. Nah, jadi inti dakwah itu yakni la ilaha illallah. Jadi para mubalik, penceramah, dai, ustadz, apalah namanya yang berdakwah itu, baik secara formal seperti ini atau berdakwah di jalan, di warung-warung, di tempat mana saja dia bisa berdakwah. Jangan lupakan inti dakwah itu adalah la ilaha illallah. Selipkan itu. Dan tidak berhenti-henti, jangan bosan-bosan la ilaha. Cabangnya itu banyak itu. Cabang daripada ada, selama ini orang menyangka kalau sudah la ilaha illallah udah aman. Ternyata la ilaha illallah ada pembatalnya. Batal la ilaha illallah. Kalau selama ini kan kita cuma tahu batalnya pernikahan, batalnya puasa, batalnya sholat, batalnya wudhu. Ternyata la ilaha illallah pun ada pembatalnya. Batal bisa la ilaha illallah. Ah, ini yang kita jarang kita pelajari itu. Nah inilah tujuannya, yakni bab khusus tentang tauhid akidah itu. Tauhid itu sama, kita sudah tahu ya. Tauhid itu secara lughah, secara bahasa, etimologi itu mengesahkan Allah. Secara terminologi, makna syariatnya mengesahkan Allah di dalam penyembahan kepadanya. Baik itu rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Nanti kita rinci itu. Tauhid. Jadi tauhid itu skupnya hanya hubungan kepada Allah. Itu paham bunda ya, vertikal.
Itu tauhid. Ada lagi yang lebih luas lagi, akidah. Nah, akidah itu kalau secara bahasa itu keyakinan, keimanan, ikatan yang kuat. Kalau secara terminologinya, secara makna syariahnya, keimanan yang kokoh, yakni kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar, dan seluruh rinciannya. Berarti akidah itu dia lebih luas dari apa? Tauhid. Paham Ibunda? Halo Ibunda, paham? Maaf, saya ini selalu bertanya paham. Tujuannya itu supaya saya paham berarti. Dan kita jangan segan-segan. Oh belum, kita ulang lagi. Karena sebagian ustadz barangkali ceramah saja, tidak paham, tidak pokoknya peci aja. Apa ini kece ustadz itu? Belum. Jadi tauhid, akidah itu beda. Jadi tauhid itu khusus berbicara tentang kita kepada Allah. Tetapi kalau akidah itu lebih luas lagi. Bisa ke malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Secara garis besar rukun iman dan rinciannya. Nanti di situ kalau bab malaikat ada lagi bab makhluk Allah yang lain misalnya. Akidah misalnya soal jin, setan, itu masuk bab akidah itu. Dan seterusnya. Nanti qada dan qadar cabangnya hari kiamat tuh, yakni hari pembalasan. Di situ ada bab misalnya tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda hari kiamat besar. Ada lagi awalnya itu, pintunya itu, pembukanya itu yang namanya alam kubur, alam berbangkit. Nah, itu bab akidah. Ada lagi yang lebih luas enggak Ustaz? Ada. Akidah, tauhid, naik lagi lebih luas akidah, lebih luas lagi manhaj. Manhaj itu metode. Apa bahasa kerennya metode? Cara, jalan, usulnya. Itu lebih luas lagi. Nah, kalau manhaj itu tidak hanya tauhid, nggak hanya akidah, dia masuk suluknya, adab dan etika, moral. Masuk situ cara apa? Makan, cara minum, cara berjualan. Nanti masuk lagi bab muamalat. Nah, itu manhaj. Itu manhajnya bagaimana? Nah, nanti rinciannya lagi itu banyak itu lagi. Ada namanya manhaj. Bisa bedainnya ya budaya. Tauhid, akidah, atau manhaj. Lebih luas lagi itu. Ya. Jadi kalau ditanya akidah kita apa? Ibunda kalau ditanya akidah ibunda apa? Akidah kita itu apa? Iya, keyakinan kita, tapi keyakinan kita tuh keyakinan apa? Akidah kita apa? Iya, yakni akidah kita, keyakinan gitu yaitu Islam. Tapi muncul lagi akidah Islam tuh ternyata Nabi mengatakan terpecah lagi tuh. Makanya timbul kelompok-kelompok, golongan, firqah. Nah, lebih rinci lagi akidah kita itu yakni akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz, ngapo pakai itu nian? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita mesti pakai nama itu? Kenapa nggak pakai nama Islam saja? Kan cukup Islam saja. Betul, salah satunya itu. Ada lagi? Jadi kenapa kita mesti sebutkan akidah kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah? Karena di situ ada akidah yang menyimpang dalam bab akidah itu. Misalnya akidah Syiah yang ada sekarang ini di Syria, Lebanon, Iran. Apa akidah yang menyimpang itu? Mereka yakni mengkafirkan sahabat. Ya? Nah, itu MUI sudah menerbitkan buku tentang kesesatan Syiah. Makanya kita disebut. Dan Nabi juga ternyata, Nabi itu ibunda sudah mengabarkan bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 firqah.
kelompok, mazhab. Kaum Yahudi kata Nabi terpecah menjadi 71. 70 terancam neraka, 1 dijanjikan surga. Nasoro terpecah menjadi 72. 71 terancam neraka, 1 dijanjikan surga. Ditanya, berarti orang Yahudi Nasrani sekarang ini masuk surga Ustaz Ado? Tidak. Yang dimaksud Yahudi dan Nasrani itu yakni Yahudi di zaman Nabi Musa. Waktu Nabi Musa wafat, Yahudi itu pecah lagi firqah-firqah. Nasrani yang di zaman Nabi Isa yang 1 itu dijanjikan surga. Karena setelah Nabi Isa wafat, terpecah dia menjadi 70, yakni 72 firqah. Nah, umatku kata Nabi akan terpecah menjadi 73 firqah, kelompok. 1 dijanjikan surga, 72 terancam neraka. Ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa yang 1 itu? Nabi mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabil yaum. 1 itu adalah yang mengikuti aku dan sahabatku hari ini. Di hadis yang lain Nabi mengatakan 1 itu al-jamaah. Makanya dari situlah para ulama membuat nama itu khusus itu. Dari hadis itu al-jamaah. Maksudnya apa? Yang ngikuti jamaah sahabat. Ahlu sunnah dari mana? Yang ngikuti sunnahnya. Sunnah siapa? Sunnahnya Nabi dan sahabat. Karena tadi itu sudah terpecah. Pertanyaannya, Ustadz, pecahnya dalam hal apa? Kan kita ini kan banyak pecah kan loh. Lebarannya juga beda. Ya, benar gak? Nilai pemimpin beda. Tata cara ibadah beda. Kita sholat siku tidak berkunut. Sholat di masjid lain berkunut. Sholat di masjid lain ada yang 2 kali izannya. Itu Ustadz, tidak. Yang dimaksud pecahnya di situ tadi itu. Yakni pecah di dalam masalah akidah. Akidah dalam hal apa? Manhaj. Salah satunya tadi itu yakni kelompok Syiah tadi. Dia menyimpang, yakni dia mengkafirkan sahabat. Salah satu kelompok awal dalam Islam itu ada beberapa, Khawarij, Syiah, Qadariyah. Bahkan ada kelompok-kelompok itu yang Nabi langsung sebut namanya. Kalau Syiah itu munculnya sejak zaman fitnah Ali. Nah, sebab Syiah itu asal katanya itu Syiah itu kelompok Ali. Makanya ada istilah Syiah Ali, orang-orang yang membela Ali waktu perbedaan pendapat antara Ali dengan yakni Muawiyah. Lalu mereka membela Ali, masuklah di situ orang-orang zindik, pura-pura masuk Islam. Salah satunya Abdullah bin Sabah, Majusi, orang dari Persia, pura-pura masuk Islam. Dia bikin ulah sehingga berperanglah sesama sahabat itu. Kalau istilah zaman Belanda itu politik divide et impera. Dia bikin adu domba. Memang bahaya nih tukang adu domba nih. Hati-hati. Dalam bertetangga juga ada memang tetangga tuh yang tukang adu. Bahaya nih. Tukang adu ustad adu juga. Adu juga. Iya adu. Jamaah juga ada tukang adu domba ustad. Ustad Amri aku. Kece ustad itu antum sudah pade. Wah kan adu itu. Aku gitu apa dia itu ceramah tahu aja apa urusannya ngadu. Nah tetangga juga tuh bu, ibu tuh katanya beli mobil tuh kredit gitu. Apa urusannya nak kredit nak beli tunai? Ini ada domba ini. Jadi dibuat. Nah di zaman dulu tuh ada nama Abdullah bin Sabah, orang zindik, pura-pura masuk Islam, orang Yahudi hitam. Dia bikin onar itu perang antara sahabat sampai dia itu benci dengan sahabat tuh karena apalagi Umar Abu Bakar tuh
Dia karena negara dia tuh hancur, Persia dulu kan zaman itu kan Persia sama Romawi, di timur Persia, di barat Romawi. Kalah semua oleh para sahabat, takluk semua. Nah, mereka marah. Nah, akhirnya mereka itulah cara mereka itu kalau perang kalah gitu dengan Islam. Dia ada jihad namanya. Nah, cara mereka tuh menghancurkan lewat dalam. Kalau di Indonesia, Islam Indonesia tuh kalau ayah anda baca sejarah, ada namanya snooker Gronye. Yakni di Aceh tahun awal-awal abad 19 itu. Dia belajar nian ke Mekah. Jadi ulama. Paham bahasa Arab. Tapi tujuan dia ngadu domba. Ya cek. Namanya snooker Gronye, baca buku-buku. Berhasil mereka. Ngadu domba orang Islam di Indo. Sebagiannya. Nah itu. Ada yang keyakinan seperti itu Syiah itu. Bahkan Syiah itu pecah-pecah lagi. Ada yang pada tingkatan kufurnian seperti Nusairiyah. Itu yang sudah digulingkan di Syria itu. Bashar Assad itu. Itu Nusairiyah itu ya subhanallah sampai menyembah Bashar itu. Bashar itu disembah. Itu darah Ahlussunnah itu halal bagi mereka. Tingkatan lainnya itu Isna Asyariyah, Imam 12. Ah, itu yang ada di Iran. Sebagian mereka itu yakni mengutuk sahabat-sahabat di buku-buku mereka. Ulama kita sudah menulis kesesatan mereka itu. Terakhir tuh MUI Pusat mengeluarkan buku yakni tentang peringatan terhadap kesesatan Syiah itu. Belum pernah saya bahas ini. Belum ya, nanti saya bahas. Insya Allah. Jadi MUI sudah mengeluarkan fatwa ya tentang kesesatan. Bahkan MUI Jawa Timur itu sudah keluar fatwa sesat terhadap Syiah Isna Asyariyah itu. Rafidah namanya. Itu sekarang di internet itu tersebar. Dia ulama itu ngutuk, kata dia Abu Bakar finnar, Umar finnar, Utsman finnar. Tahu gak ibunda artinya? Abu Bakar itu masuk neraka, Umar masuk neraka, Utsman masuk neraka karena dianggap mengambil yakni kekhalifahan Ali. Aisyah finnar, Hafsah finnar. Yakni Aisyah itu anaknya Abu Bakar, istri Nabi. Hafsah itu anaknya Umar, istri Nabi. Mereka kutuk masuk neraka. Dan mereka punya kesesatan yang banyak sekali. Banyak nih yang mereka menganggap imam mereka itu lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Bahkan malaikat muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah. Mereka menganggap Al-Quran yang ada di kita sekarang ini itu Al-Quran tidak sah. Al-Quran yang asli itu namanya Mushaf Fatimah yang sedang dibawa oleh imam ke-12 mereka yang namanya mereka sebut Al-Mahdi, Al-Muntazor yang ada di daerah mereka itu, di Goa. Nanti mereka tunggu-tunggu. Itu mereka bilang Al-Mahdi. Kalau menurut kita Ahlussunnah, Al-Mahdi itu siapa? Keturunan Nabi. Nanti dia akan bangkit keluar pada tanda kiamat besar. Namanya Mahdi. Disitulah mimpinlah Al-Mahdi sehingga kaum muslimin jaya, makmur, aman. Saking makmurnya tidak ada lagi orang yang mau terima zakat, sedekah tidak mau. Saking amannya, kambing dan harimau, ayam dan serigala sama-sama makan. Jangankan kelak tanda kiamat, kini aja kita sudah nengok kan harimau makan sama-sama kambing karena dipelihara dari kamu dari kecil sama tikus kayak kucing berkejaran. Nah itu benar itu sekarang aja lah seperti itu. Tanda kiamat besar lagi apa? Orang bersetubuh di jalan-jalan tuh, di jalan seperti ayam kawin. Yang paling baik di antara mereka yang ngecek, mikirlah dikit. Nah itulah yang paling baik. Aduh. Sekarang sudah ada. Ya sudah lah.
Lah banyak tak malu lagi orang di pantai, direkam, disebar, ya kan? Nasallallahu wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah. Nah, di zaman itu muncullah itu Imam Mahdi. Nanti akan ada yang namanya keluar lagi apa? Yang namanya kafir, dajjal. Itu nanti kita bab itu. Nanti akan turun Nabi Isa. Itu kiamat, tanda kiamat besar itu. Dia bunuh itu dajjal. Nanti matahari akan terbit di mana? Di barat. Itu tanda kiamat besar. Akan muncul namanya hewan melata. Daun keluar tuh binatang melata besar. Nanti akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Itu nanti bab itu. Itu. Ada lagi namanya Khawarij. Khawarij itu di zaman Nabi itu Nabi sudah kabarkan al-khawariju kilabun nar. Khawarij itu anjing-anjing neraka. Nabi sampai mengatakan gitu. Mereka melesat dari agama ini seperti melesatnya anak panah dari busuknya. Yani mereka mengkafirkan kaum muslimin. Itu tadi itu. Terjadi perang perselisihan pendapat antara Ali dan Muawiyah. Ada yang mihak siapa? Ali sampai berlebihan, kalau muncul kelompok Syiah, nanti pecah-pecah lagi mereka. Ada yang nggak mihak Ali, nggak mihak semuanya. Mereka bikin grup sendiri namanya Khawarij. Dikafirkannya Ali dan Muawiyah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ayat itu dia pakai. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Nah, sekarang ini ada juga masih diwarisi seperti itu tuh, yakni orang-orang kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang di luar mereka dengan berbagai sebab caranya. Walaupun kita gak langsung mengatakan mereka Khawarij, tapi sifat-sifat yang ada pada mereka itu sama seperti Khawarij. Nanti ada lagi kelompok namanya Qadariyah. Sampai kata Nabi Al-Qadariyah itu majusi umat ini. Qadariyah itu majusinya umat ini. Mereka tidak percaya dengan takdir Allah. Di dalam bab takdir ada dua. Ada yang namanya Jabariyah, ada yang namanya Qadariyah. Jabariyah itu ini kelompok yang dia menganggap kita ini seperti rumput atau ilalang yang ditiup oleh angin. Kita ini seperti boneka yang atau wayang dimainkan dalang di bunda. Tidak ada gitu nih. Yang sebaliknya lawannya Qadariyah, tidak ada takdir Allah itu. Kita ini terserah kita. Itu perang zaman dulu, perang pemikiran. Ahlus sunnah di tengah-tengah. Kita percaya takdir Allah, tentukan semua. Tapi ada yang takdir itu kita memilih. Paham Ibunda ya? Contoh, ada yang kita tidak bisa milih. Yakni kita misalnya mau jadi lahir anak siapa. Tidak bisa. Kulit kita cak mano, hidung kita cak mano, rambut kita cak mano, tidak bisa kita milih. Kita sudah. Tapi ada yang kita bisa milih. Apa contohnya? Mau baik atau buruk? Mau masuk surga atau masuk neraka? Bisa milih gitu. Bahkan oleh Allah dikasih kemudahan untuk milih itu. Pertama, dikasih akal. Kita bisa akal. Ini baik, ini buruk, ya kan? Akal kita sudah bisa nimbang ini. Nanti agama yang meluruskan. Ini yang baik menurut agama tuh ini. Karena akal kita kadang ukuran baik itu beda-beda. Bahkan Allah kurang lagi, Allah utus Allah turunkan wahyu Quran. Kurang lagi, apa lagi? Allah kasih utusan contoh. Kurang lagi Allah kasih pelajaran. Nah, ini kaum Nuh, ini kaum Lut, ini Abu Jahal, ini Abu Lahab, ini Fir'aun, ini Namrus. Contoh bagi kita. Sampai sekarang ini, ini. Pelajaran saya terakhir itu, yang saya ambil itu,
ada polo militer ya, yang di Syria. Kalau ibunda ya Anda yang ngikutin tuh, yang 10 tahun lalu viral, dia nembaki pejuang-pejuang Syria itu, tutup matanya, didorong ke dalam lubang itu, tembak ya kan, akan ketangkap baru sehari 2 hari kan. Lihat tuh pelajaran, orang yang zolim kepada seorang itu akhirnya balas tuh, pasti dihukum mati dia. Berapa puluh ratus pejuang yang dibunuh sama dia, akhirnya dia udah tangkap. Kurang apa lagi Fir'aun, piramida yang ibunda pergi umroh plus Mesir. Oh lihat jaya hebatnya kok Fir'aun. Nah itu, jadi apa tadi sebut, Amri sudah sebut tadi ya, kenapa kita perlu kasih nama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena sudah terjadi penyimpangan di dalam bab akidah. Nanti kita satu persatu kita urai. Panjang itu. Nanti dari bab beriman pada Allah. Ada orang yang menyimpang. Beriman pada Allah nih, nanti kan kita 3 ditanya itu ibunda, dikubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, kita harus belajar 3 nih, usul salasa namanya. Belajar. Nah, bagaimana rinciannya itu? Supaya kita tahu di dalam bab akidah itu. Karena ada penyimpangan. Tadi yang saya bilang tadi, kenapa kita menyebut Ahlussunnah wal Jamaah? Karena kita punya akidah yang berbeda dengan aliran yang menyimpang. Baru-baru ini viral ini, tokoh dari ormas besar di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwa jangan kita bilang dia masuk neraka. Dia mau mengatakan siapa penemu lampu nih? Thomas Alva Edison, kan viral tuh videonya. Kalau Anda ngikutin, dia bilang, masa kita tega bilang orang itu siapa Wright bersaudara sama sama tahu adiknya itu, saudara yang menciptakan kapal udara itu, pesawat, masuk neraka. Kita bisa ngaji ini karena jasa dia katanya. Kita bisa pergi pesawat 9 jam yang dulunya naik kapal laut berhari-hari, itu karya mereka. Masa iya kita bilang masuk neraka? Lah ini akal perasaan dia. Kita itu beragama gak boleh menurut akal perasaan. Allah yang bilang, siapa yang mati dalam keadaan beragama di luar Islam, tempatnya di mana? Neraka. Kan bahaya ini. Ini nyimpang ini. Makanya bab yang mesti kita belajar tentang Islam. Muncul orang-orang liberal. Muncul kalau zaman dulu namanya Mu'tazilah. Salah satu kesesatan orang liberal itu ibunda, wihdatul adyan, kesatuan agama ini. Agama ini menurut mereka sama semua. Kalau semua agama ini sama, untuk apa Nabi dakwah nyuruh Abu Bakar, Umar dan kawan-kawannya masuk Islam? Biarlah dia agama lama, biarlah agama nenek moyang. Itulah kita memang harus masuk Islam. Karena mereka ini, yakni aliran pemahaman yang sesat ini, liberalisme, pluralisme, isme yang sesat itu, animisme, dinamisme, itu harus kita injak di bawah tapak kita. Yang benar itu akidah Islam. Nah, itulah pentingnya kita belajar yakni tentang akidah itu. Maka tersebutlah akidah kita itu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi secara umum nanti ada tuh apa yang membedakan antara bab-bab akidah Ahlussunnah di dalam perbedaan dengan yang sesat. Tadi Amri sudah sebutkan beberapa. Contohnya dalam bab takdir tadi ada yang menyimpang, satu yang sebelah ini Qadariyah, yang sebelah situ Jabariyah. Nanti ada lagi yang tidak percaya dengan alam kubur, ada lagi bab banyak itu. Bab tentang pengkafiran tadi, bab sikap terhadap Allah dan sebagainya. Insyaallah taala. Barangkali ada yang ingin bertanya dalam hal apa yang disampaikan. Ini hanya sebagai muqaddimah, pembuka, awalan,
memutar kunci agar kita paham, yakni maksud dan tujuan pembahasan kenapa kita mesti belajar at-tauhid, akidah, bahkan manhaj tadi. Perlu belajar karena banyaknya penyimpangan kesesatan di zaman sekarang ini pada bab akidah itu. Tahu nggak ibunda, ada aliran yang nggak percaya dengan adanya malaikat itu. Jadi malaikat itu menurut mereka hanya anasir saja. Sedangkan kita Ahlus Sunnah meyakini malaikat itu memang makhluk Allah, ada. Nasnya jelas di Quran, di hadis. Malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari apa ya ibunda? Cahaya. Malaikat itu sebagiannya sudah dikasih tahu namanya. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut. Bahkan disebutkan itu gambaran malaikat itu oleh Rasulullah. Mereka punya sayap. Buka surah Al-Fatir ayat 1. Fatir sama sayap itu. Yang paling banyak sayap itu Jibril. Jibril itu sayapnya 900. Nabi pernah melihat Jibril itu dalam bentuk yang asli. Jibril itu kan malaikat yang paling tinggi itu kan Jibril. Nabi pernah melihat Jibril itu dalam bentuk yang asli. Sayapnya itu tertutup ufuk. Langit itu tertutup. Makanya Allahu besarnya. Jadi wajar waktu Nabi dilempari batu oleh penduduk Taif itu. Ada malaikat gunung mau aku balikkan ini. Aku balikkan gunung nih Muhammad. Tidak usah kata Nabi Muhammad. Karena dakwah Nabi itu apa ayahnya? Visinya itu jauh. Tidak kayak gitu sekarang. Maka kalau jadi jadi ustadz itu jangan baperan. Amri kalau jadi dai jangan baperan. Kalau orang tidak mau didakwai, tidak setuju dengan kita, tidak usah, biasa aja. Barangkali juga kita salah, kita adab kita tidak bagus, ya begitu. Dakwah itu lama. Lihat Nabi, lihat ini ajaran Nabi ayahanda. Kita yang jadi guru, kita dakwah. Apa kata Nabi ketika malaikat gunung itu nawarkan, malaikat Jabal, aku hancurkan penduduk Taif ini, Muhammad. Jangan, kata Nabi, bahasa bebas. Aku berharap nanti dari tulang sulbi orang tuanya akan muncul anaknya yang mentauhidkan Allah. Tahu nggak ibunda? Ibunda yang sudah pergi umroh haji. Kalau jalan-jalan ke Taif itu sekarang yakni memproduksi ulama. Jadi Taif itu sekarang dari daerah Muslim. Dulu bayang Nabi dakwah ke situ dilempari tai, dilempari kotoran, batu oleh anak kecil nyorak-nyorakin, berdarah tuh sampai nangis sahabat, sampai marah malaikat di gunung itu lihat. Tapi Nabi dakwanya visinya apa? Jauh ke depan. Apa kata Nabi? Aku berharap nanti anak-anak dia yang ikut walaupun gaeknya teka. Maka kalau jadi dai, amri, sudah. Jangan lapar. Tidak lagi diminta ceramah di masjid situ. Ya sudah. Ya sudah. Ustaz Amri, maaf tidak lagi mengisi di sini karena pengurusnya ganti juga. Ya sudah apa-apa. Karena dakwah itu tidak hanya melalui ini. Dakwah itu bisa di dalam keadaan mana saja. Dan itu yang memberi hidayah itu Allah. Dan pertama yang didakwahkan itu tahu. Nanti kita akan tahu itu sejarah. Paham ya ibunda ayahanda ya. Jadi sejarah penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kenapa kita tidak hanya secara umum menyebut Islam. Menyebut Islam, akidah Islam boleh Ustaz? Boleh, benar. Itu yang pertama. Tapi ternyata di dalam Islam itu sudah timbul apa? Perpecahan lagi di bab-bab. Makanya ada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dalam bab ada penyimpangan di kelompok-kelompok tertentu dalam akidah Islam itu. Makanya kita ini menurut akidah Islam bagaimana yang benar? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi itu Amri bilang tadi, ada yang misalnya tidak percaya dengan yang namanya alam kubur dan sebagainya. Nanti satu persatu. Silakan. Itu saya tunggu dia dari tadi itu. Kalau kita lanjutkan. Teringat di Timur Tengah. Oke. Kan lagi panas. Ya. Sejak dulu panas. Jadi yang dibunuh Israel dan Amerika, Presiden Iran ini yang kemarin sampai mati
namanya Ayatullah Khomeini. Itu mendengar sejarah atau riwayat, memang mereka kaum Syiah. Pengambilan dari Sayyidina Ali. Aliran dari Sayyidina Ali. Presiden Iran, Ayatullah Khomeini. Yang Yang dibunuh Israel itu kemarin. Menurut pengamatan Ustaz, Ya. apakah mereka ini kaum Syiah di Iran itu di luar Ahlussunnah wal Jamaah? Iyalah, sesat. Sudah. Oke. Ah, saya jawab dulu, tunggu. Satu. Kan selama ini kan Israel kan dijajah Palestina, Ya. dijajah sampai puluhan tahun. Ya. Orang bayi lah, yang sedang sholat lah, di masjid Aqsa sholat dibunuh, dibantai puluhan tahun. Ya. Satu terus, ini saatnya kemarin karena keterlaluan Israel kepada Muslim Palestina, siapa yang membela? Iran kan? Iran sampai dibunuh, dihantam dengan rudal dengan teknologi mereka, dibunuh Amerika, dibunuh Israel karena keterlaluan. Muslim Palestina keterlaluan puluhan tahun, waktu sholat dibantai, ditindak, disiksa. Itu Pertanyaannya? perjuangan mereka. Jadi, kaum Syiah Iran itu apakah bertentangan? Ya, saya jawab. Ahlussunnah wal Jamaah. Saya jawab. Itu. Nah, jadi jawabannya adalah tadi saya sudah bahas tadi di awal juga, ada kelompok yang namanya Syiah. Awalnya itu yakni terjadi perbedaan pendapat antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah tentang terbunuhnya khalifah ketiga Utsman bin Affan. Muncullah kelompok pembela Ali itu yang membela istihadnya Ali. Namanya kelompok Syiah. Syiah itu awalnya, kata Syiah itu pembela atau kelompok. Syiah itu sendiri namanya kelompok. Syiah Ali namanya, kelompok Ali. Yang dia menganggap Ali lah yang berhak jadi khilafah. Padahal Ali dan Muawiyah itu ijtihad ayanda. Kan Utsman terbunuh tuh oleh kaum Khawarij. Terbunuh. Kalau menurut pendapat Ali, kita pilih dulu pengganti Utsman. Ini politiknya ya. Pilih dulu, angkat dulu pemimpin, baru nanti kita tangkapin pembunuh Utsman itu. Nah, sebaliknya kalau Muawiyah waktu itu jadi anak buah sebenarnya. Dia gubernur di mana? Di Syam. Muawiyah itu. Kata Muawiyah, tangkap dulu Tangkap dulu pembunuh Utsman, baru nanti kita pilih yakni khalifah yang baru. Paham Bunda Ayanda? Paham Om? Itu awalnya dari situ. Akhirnya perang lah, kita kenal perang Siffin, perang Jamal, yang itu terlibat sahabat-sahabat besar, terbunuh lagi Zubair bin Awam, Tolha, sampai Ibunda Aisyah. Makanya ada perang Jamal itu, Ibunda Aisyah naik onta, Jamal onta. Nah itu perang, akhirnya perang lah itu, tapi akhirnya juga naiklah siapa? Ali jadi khalifah. Lalu Ali wafat, dipilihlah sahabat Hasan. Akhirnya Hasan pun menyerahkan kekhalifannya kepada Muawiyah. Itu bab ini lagi. Ini tadi Om. Muncullah Syiah tadi. Nah tadi kan saya sudah bilang Syiah itu juga pecah lagi. Tadi saya kasih contoh kan. Ada Syiah namanya Nusairiyah di Syria tuh. Ada yang sampai menyembah Basar Asad. Ada namanya Isna Asariyah, Imam 12 yang mengkafirkan, tadi saya bilang mengkafirkan siapa? Sahabat. Ya, ini di mana? Di Iran sekarang itu, sebagian besarnya. Tapi ada juga Syiah kecil, misalnya Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah ini kata para ulama, dia lebih dekat dengan kita Ahlussunnah. Kesesat, tapi tetap ulama mengatakan itu sesat juga. Salah maksudnya, salah juga. Kenapa? Karena mereka lebih memuliakan Ali dari sahabat yang tiga itu. Paham? Kalau kita Ahlussunnah, deretan
deretan sahabat tuh pertama siapa? Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Sayyidina Ali. Nah, kalau mereka itu dia dibalik ya Ali yang lebih utama. Menurut kita Ahlussunnah itu keliru. Karena sesuai dengan urutan khalifah tadi. Nanti baru 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian Ansor dan Muhajirin. Nanti bila pokoknya tingkatan kan sahabat itu bertingkat-tingkat. Paham? Om? Nah, jadi Syiah itu apakah dia semuanya kelompoknya itu sesat apa? Enggak. Sebagiannya masih ada yang dekat dengan kita. Tapi sebagian besarnya ya menyimpang. Tadi itu masa kita mengakui orang yang mencaci maki sahabat, sedangkan Allah bilang Allah meridhoi para sahabat. Nah, yang kedua tadi apa? Tadi Presiden Iran sama rakyatnya itu pengambilan dari aliran Sayyidina Ali. Aliran dari Sayyidina Ali. Iya. Menurut riwayat. Iya, itu makanya saya bilang tadi bahwa Iran itu dia dibangun dasar agama, mazhab. Iya. Mazhabnya mazhab Syiah. Dulu pemimpin sebelumnya itu namanya Reza Pahlavi. Tahun berapa ya Anda? Reza Pahlavi itu? Tahun 70-an lah ya presidennya. Kan itu kan sudah katanya udah ngikutin barat lah Iran tuh. Akhirnya dikudeta lah oleh pemimpin Iran itu. Dimulai dari Ayatullah Khomeini itu imam besar mereka itu. Nah, intinya Syiah itu menurut kita tetap dia menyimpang sesat. Walaupun dia berbeda-beda tingkatannya. Ada yang sudah keluar nih dari Islam. Ini yang saya bilang tadi, yang menganggap asar-asar Tuhan, mengkafirkan sahabat, menganggap Al-Quran kita ini tidak sama dengan Quran ini. Sampai menganggap kita ini anak najis, pelacur. Nanti saya lihatkan bukunya itu. Ustadz kita, Ustadz siapa? Ahmad Hidayat itu ada bukunya. Ustadz Ahmad Hidayat itu ada kitab Syiah itu dia nado. Nah, nanti tanya sama beliau. Nah, gitu Om. Jadi nggak bisa kita ini kan. Adapun hal yang kedua tadi itu saya tidak mau berkomentar. Yang jelas kita sebagai kaum muslimin, siapapun kaum muslimin, dimanapun berada, selama dia kaum muslimin kita bantu. Kata Rasulullah, kaum muslim itu seperti satu batang tubuh. Tubuh kita ibunda kalau tertusuk duri, mulut kita langsung nyecek apa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Aduh, ya kan? Tangan kita langsung ngelusnya kan? Tidak ada kita langsung syukurin kau kaki. Tidak ada. Nah, kaum muslimin itu seperti itu Om. Kalau ada kaum muslimin kita mau di Palestina kek, di Chechnya kek, dulu di Bosnia kek, terakhir di mana yang kaum muslimin yang akhirnya lari lewat laut, lewat kapal dibantu di Aceh, dibantu. Rohingya kek. Di mana saja kalau mereka dizolimi kita bantu. Kalau kita bisa bantu dengan duit, bantu. Dengan harta, baju, bantu. Tapi kalau tidak sanggup cukup dengan doa. Itu ada namanya doa kunut, doa apa itu bantu. Itu ya. Adapun yang selebihnya soal politik saya nggak mau komentar itu, karena biasalah itu. Mau bagaimanapun negara itu besarnya, mau negara Islam, mau negara kafir, Allah pergilirkan. Sulaiman itu negara paling hebat, pasukannya jin, binatang, lama habis juga. Fir'aun kurang apa itu? Ramses 1, Ramses 2, terus tinggal sisanya aja. Namrus yang di zaman sekarang, berapa hebatnya zaman ayahanda muda dulu, Saddam Hussein. Invasi Irak habis juga. Siapa lagi? Libya, Muammar Gaddafi, Husni Mubarak, zaman-zaman dulu kan yang pemimpin terkenal itu juga selesai. Ada Pak Soeharto berapa tahun? 32 tahun. Udah. Tinggal nanti pertanggungjawaban di akhirat. Kita ini juga, maka jangan sombong waktu jadi pemimpin. Jangan sombong. Sekarang antum jadi pemimpin, kelak antum. Banyak pemimpin yang binasa, akhirnya dicaci mah. Kenapa? Tidak bertanggung jawab. Allah kalau
Qulillahumma mulki tu'til mulka man tasha. Baca itu surah Ali Imran ayat 31 32 ya. Itu Allah yang bolak-balikkan itu. Allah kasih kekuasaan kepada yang dikehendaki. Allah cabut kekuasaan pada sekejap habis. Kurang apa Pak Soeharto 32 tahun dalam berapa bulan apa mahasiswa itu tuh? Hanya sekitar seminggu ya. 5 hari. Walaupun mahasiswanya sekarang jadi menteri kan. Itulah Allah gitu Om, paham ya? Jadi saya tidak mau termasuk yang bicara banyak itu. Ada yang lebih ahlinya. Saya takut salah. Intinya adalah siapapun Islam kita bantu. Dari pemahaman, selama dia pemahamannya sesuai dengan dengan kita bantu. Nah, kalaupun ada perselisihan antara kita, Allah katakan kalau terjadi perselisihan pendapat di antara kaum muslimin, damaikan. Jangan kita jadi provokator. Apalagi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti kita bukan hanya satu negara ini, tapi beberapa negara, bahkan seluruh dunia ini di bawah satu kepemimpinan. Wallahu taala. Cukup ya? Barangkali sampai di sini kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ayahanda, ibunda, saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah semua. Insyaallah di bulan depan kita lanjutkan bab pembahasan tentang akidah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.